adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 12 Agustus 2022. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mempersatukan ayah bunda kami menjadi satu keluarga, sehingga kami hadir sebagai putra-putrinya. Mereka berjuang untuk mengisi hidup mereka dengan penuh kasih, di mana kadang-kadang juga ada terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Mereka bertengkar satu sama lain, namun kemudian berbaikan kembali. Dengan keporosan hati, mereka saling memaafkan dan berjalan kembali. Maka peristiwa-peristiwa ini kami syukuri sebagai nuansa dalam kehidupan berkeluarga. Kami mohon Bapa, agar Engkau memberkati keluarga-keluarga sehingga kami anak-anaknya dapat hidup tentram, aman, dan nyaman. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada juga orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Demi kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hampir setiap waktu kita mendengar perkawinan. Tetapi juga tidak jarang kita mendengar tentang perceraian. Pada zaman modern ini, perkawinan dan perceraian itu seperti sebuah rel kereta api yang berjalan berdampingan. Berbeda dengan perkawinan-perkawinan zaman dulu, di mana keluarga-keluarga cukup paham untuk memahami apa arti sebuah keluarga. Apa
apa yang disebut dengan gereja rumah tangga. Kita mengambil saja dari tradisi gereja Katolik. Dulu jarang sekali mendengar keluarga suami istri yang berpisah, yang annulment, membatalkan perkawinannya. Apa dasarnya? Dasar kekuatan hidup berkeluarga adalah cinta yang senantiasa dipelihara. Cinta yang senantiasa diisi dengan air kehidupan. Cinta yang diselingi dengan rasa humor. Cinta yang diisi dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa? Karena waktu dulu tidak sesulit sekarang. Karena dulu orang tidak menggunakan alat, sekarang menggunakan alat. Alat bisa membuat kita merekayasa semua drama kehidupan. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan keluarga adalah dasar iman dari pasangan masing-masing kurang kokoh dan kuat. Dasar cinta yang kurang mendalam. Kebanyakan orang sibuk mengikuti arus zaman. Bahkan ada orang yang mengatakan tidak enak hanya makan kangkung setiap hari. Sekali-sekalilah makan sayur bayam. Setan kalau sudah datang ke tempat kita, maka kita mulai lupa diri. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita akan arti sebuah perkawinan, di mana dua orang berjanji satu sama lain, berjanji seia sekata di hadapan Tuhan untuk hidup bersama-sama dalam saling mengisi, seperti sifat air. Kalau ada kedalaman, air akan mengisi tempat itu dulu, barulah ke tempat yang lebih rendah, lebih tinggi. Itulah cinta. Maka dalam hidup berkeluarga orang harus perhatikan bibit, bebet, bobot. Sekarang hanya dilihat glamoritasnya. Bahkan bisa saling berebut. Maka tidak heran kita mendengar istilah dalam bahasa Indonesia pelakor. Dan tidak merasa itu bersalah. Inilah bahasa dunia. Kenapa imannya tipis? Jadi imannya dipakai, diperalat. Hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Maka hidupnya tidak aman dan nyaman. Yesus mengajar kepada kita melihat kehidupan berkeluarga itu secara utuh. Ada sebab akibat. Bila kita mengasihi si A, maka kita mendapat kasih dari si A. To take and give bersama. Inilah yang perlu dipelajari oleh zaman modern, orang modern saat ini. Hidup bukan berteori tetapi betul mendasari seluruh kehidupan. Kenapa? Anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia mempunyai landasan yang kuat untuk berbagi cinta dalam sukacita dan kebahagiaan. Namun anak-anak yang mengalami kepedihan-kepedihan membawa luka-luka itu dalam hidup mereka, juga nanti dalam hidup keluarga baru. Maka kita harus datang kepada Yesus dalam sakramen-sakramen, khususnya dalam sakramen taubat, sakramen penyembuhan batin kita. Tugas orang tua adalah tugas yang sangat mulia. Tuhan mempercayakan orang tua seorang anak darah daging dan fotokopinya yang perlu dipelihara. Dan bila dia mendapatkan tempat yang aman dan nyaman,
Maka anak yang bersangkutan bagai malaikat yang datang menari-nari mewartakan sukacita tentang kehidupan. Maka mari saudara terkasih, khususnya keluarga Katolik, tidak lagi berpikir tentang perceraian, tidak lagi membahas tentang perceraian, tetapi bagaimana caranya mencari solusi dalam hidup berkeluarga bila ada masalah-masalah yang cukup berat. Datang dan duduk berdoa bersama. Pergi ke dalam sakramen pengakuan. Mohon berkat yang baru dari pastor. Tinggalkan kegelapan. Bawalah terang dan cahaya Kristus yang terurai dalam hidup keluarga Nazaret. Semoga kita diberkati.